Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Dewi Sinta dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 238620110. Di sini saya akan membuat video konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik BK Karir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkesempatan hadir pada sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi Sinta, bisa dipanggil Intan. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan memimpin kegiatan konseling kita pada hari ini, yaitu saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, di sini teman-teman ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Tidak. Baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi konseling kelompok. Konseling kelompok adalah bimbingan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap konseli atau individu, biasanya terdiri dari 5-10 orang yang memiliki masalah, kebutuhan, atau tujuan yang relatif sama, dengan memanfaatkan dinamika kelompok sebagai sarana untuk membantu anggota kelompok memahami diri, mengembangkan sikap dan keterampilan, serta mengungkapkan solusi atau masalah yang dihadapi. Melalui interaksi dan diskusi, saling berbagi pengalaman dalam kelompok, konseli diharapkan dapat memperoleh dukungan, wawasan baru, dan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Jadi di sini juga ada tujuan dari konseling kelompok adalah untuk membantu seseorang untuk memahami diri dan masalahnya, pengembangan potensi diri, meningkatkan keterampilan sosial, mengubah sikap dan perilaku yang kurang tepat, serta menemukan dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi masalah kehidupan melalui interaksi dan dukungan kelompok. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini yaitu rekan-rekan selaku anggota kelompok apabila ingin bertanya silahkan acungkan jari. Rekan-rekan juga jangan memotong pembicaraan apabila ada teman yang masih mengungkapkan pendapatnya, dan saya di sini selaku pemimpin kelompok akan membantu jalannya kegiatan konseling kita pada hari ini. Namun sebelum itu di sini saya akan menjelaskan asas-asas konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Harapannya rekan-rekan bisa menjaga dan merahasiakan pembahasan pada sesi konseling kita hari ini, tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan anggota kelompok lain. Yang kedua ada kesukarelaan. Keikutsertaan anggota dalam konseling kelompok didasarkan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Selanjutnya ketiga ada keterbukaan. Anggota kelompok diharapkan bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang relevan. Yang keempat ada asas keaktifan. Setiap anggota diharapkan berperan aktif dalam proses konseling kelompok, baik dalam diskusi maupun memberikan tanggapan. Selanjutnya yang kelima ada kekinian. Masalah yang dibahas adalah masalah yang sedang dialami atau dirasakan saat ini oleh anggota kelompok. Yang keenam ada asas kemandirian. Konseling kelompok bertujuan membantu anggota agar mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Pelaksanaan konseling kelompok harus sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya yang berlaku. Selanjutnya ada asas keterpaduan. Kegiatan konseling kelompok dilaksanakan secara terencana, sistematika, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada asas keharmonisan. Hubungan antar anggota kelompok harus dibangun atas dasar saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama. Yang selanjutnya ada asas
Asas kesetaraan, setiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam kelompok dan berhak menyampaikan pandangan atau pendapat tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya ada asas kepemimpinan konselor. Konselor berperan aktif sebagai pemimpin kelompok yang mengarahkan jalannya konseling secara profesional dan etis. Selanjutnya ada tanggung jawab. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap kehadiran, keikutsertaan, perilaku serta kegiatan konseling kelompok secara berlangsung. Selanjutnya baik teman-teman, di sini kita sudah membahas tadi ada 12 asas dalam konseling kelompok kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas kontrak waktu dari teman-teman nih, kira-kira kontrak waktunya kira-kira teman-teman inginnya berapa menit? Mungkin dari sebelah kanan saya kira-kira 20 menit. 15 menit. Nah, kira-kira nih teman-teman tadi kan ada yang bilang minta 20 menit dan 15 menit. Jadi kita sepakati yang mana ini teman-teman waktunya? 20 menit. Baik, karena kita sepakatinya 20 menit. Tadi kan belum perkenalin perkenalan satu dengan yang lainnya. Boleh nih perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya, perkenalkan nama dengan nama panggilannya. Baik, perkenalkan nama saya Kabupaten Rida, bisa dipanggil Rida. Perkenalkan nama saya Residen Indonesia, bisa dipanggil Indonesia. Perkenalkan saya Anissa Dewi, bisa dipanggil Ica. Perkenalkan nama saya Rahel Amelia Lorenza, bisa dipanggil Rahel. Perkenalkan nama saya Marianti, bisa dipanggil Yanti. Baik, kita sudah pun berkenalan ya teman-teman satu dengan yang lainnya. Kalau gitu kita ice breaking ya teman-teman. Nama permainnya adalah gajah semut. Jadi kalau gajah itu kan besar nih hewannya, tapi tangan kita kecil, sedangkan semut itu kan hewannya kecil, tapi tangan kita besar. Mungkin kita bisa mulai sekarang ya teman-teman. Tujuannya di sini untuk melatih fokus kita ya teman-teman. Mungkin kita bisa mulai ke gajah. Iya, ya. Ayo fokus, kita kira fokus. Oke. Semut. Oke. Semut. Bisa? Ya, betul. Gajah. Gajah. Oke, cukup ya teman-teman. Sepertinya teman-teman sudah cukup fokus ya teman-teman. Itu sekedar hanya ice breaking saja. Kita sudah masuk ke tahap peralihan ya teman-teman. Saya sampaikan lagi kepada teman-teman bahwa kita di sini sedang melakukan kegiatan konseling kelompok ya teman-teman. Tapi kira-kira kok saya melihatnya kok kenapa ya Mbak Rida ya? Kok saya perhatikan mukanya Mbak Rida kok sedikit murung? Apakah Mbak Rida bersedia untuk mengikuti konseling kita pada hari ini? Jadi di sini kalau Mbak Rida sudah bersedia dengan teman-teman yang lain, di sini saya akan memberikan contoh masalah pribadi yang untuk kita ungkapkan dalam sesi konseling kita hari ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang konseling karir dengan pendekatan super untuk mengatasi kebingungan dalam pemilihan karir di masa depan. Jadi apa sih itu konseling pendekatan super? Jadi konseling pendekatan super adalah layanan bimbingan yang membantu individu mengatasi kebingungan dalam pemilihan karir dengan memahami konsep diri atau self assessment, minat, kemampuan, nilai, dan tahap perkembangan karirnya. Pendekatan ini menekankan bahwa pilihan karir merupakan proses perkembangan sepanjang kehidupan, sehingga individu dibantu untuk menyesuaikan pilihan karir dengan diri dan tugas perkembangan karir di masa depan. Mungkin kita langsung saja teman-teman, boleh nih mengungkapkan masalahnya pribadi secara bergantian. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mengungkapkan permasalahan pribadi saya. Di sini saya memiliki minat di bidang sastra dan penulisan. Namun, orang tua saya menginginkan saya memilih jurusan hukum karena dianggap memiliki masa depan yang lebih stabil. Perbedaan ini membuat saya ragu dan takut mengambil keputusan.
Jadi permasalahan pribadi saya adalah memiliki minat bidang di seni dan desain. Namun orang tua saya mengharapkan saya memilih jurusan akuntansi atau manajemen karena dianggap lebih menjanjikan secara finansial. Akibatnya saya bingung dan khawatir salah menentukan masa depan. Permasalahan pribadi saya menyukai bidang komunikasi dan public speaking, tetapi orang tua saya menginginkan ia memilih jurusan teknik karena dianggap memiliki prospek kerja yang lebih jelas. Berbeda diminati saya, ragu dan tertekan untuk mengambil keputusan. Kalau permasalahan saya sebenarnya berminat di bidang psikologi, namun keluarga saya mendorong untuk memilih jurusan kedokteran karena peluang kerja yang sangat besar. Jadi permasalahan ini membuat saya merasa cemas dan tidak yakin dengan pilihan saya sendiri. Baik, permasalahan pribadi saya tertarik pada bidang olahraga dan kepelatihan, tetapi orang tua berharap saya masuk jurusan pendidikan atau keperawatan yang dinilai lebih aman secara ekonomi. Hal ini menimbulkan kebingungan dan tekanan dalam diri saya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengungkapkan masalahnya secara berganti ya. Nah, kira-kira ini teman-teman, untuk kita sepakati pada sesi konseling kita hari ini, kira-kira permasalahan siapa nih yang kita pilih nih teman-teman, dari teman-teman sendiri? Yanti. Baik, kita sepakati untuk permasalahannya Yanti ya teman-teman. Kalau gitu, nih silahkan dari teman-teman nih, mungkin dari sebelah kanan saya untuk menggali atau bertanya kepada Kak Yanti terkait permasalahan pribadinya Kak Yanti. Baik, saya mau bertanya kepada Kak Yanti, menyampaikan punya minat di bidang sastra dan penulisan. Apa yang membuat Kak Yanti benar-benar tertarik pada bidang tersebut? Saya merasa nyaman menulis dan mengekspresikan pikiran lewat kata-kata, dan sejak lama saya menikmati kegiatan membaca serta menulis. Saya ingin bertanya Mbak Yanti. Mbak Yanti kan lebih condong ke sastra dan penulisan. Apakah minat itu sudah lama Mbak Yanti rasakan atau baru muncul belakangan ini? Minat itu sudah ada sejak lama, sejak saya sering menulis cerita dan puisi, dan sampai sekarang masih terus saya tekuni. Saya berharap jika Yanti diberi kesempatan untuk memilih sendiri, apa harapan Yanti terhadap masa depan dengan jurusan sastra dan penulisan? Kalau saya berharap bisa mengembangkan kemampuan menulis saya dan bekerja di bidang yang sesuai dengan minat, sehingga saya merasa lebih bahagia dan percaya diri. Menurut Mbak Yanti nih, apa sih kelebihan dari Mbak Yanti yang paling mendukung jika memilih jurusan sastra dan atau penulisan? Kelebihannya, saya cukup teliti dalam merangkai kata dan bisa menuangkan ide dengan baik melalui tulisan. Nah, kira-kira nih Mbak Yanti sudah ditanya dengan teman-teman, kira-kira ini untuk teman-teman sendiri, kira-kira untuk memberikan masukan kepada Mbak Yanti, mungkin dari sebelah kiri saya? Kalau menurut saya, setelah melihat kelebihan Mbak Yanti yang mampu merangkai kata dan menuangkan ide dengan baik, saya menyarankan untuk Mbak Yanti untuk terus mengasah kemampuan menulisnya agar semakin siap jika memilih jurusan sastra. Terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya siapa yang ingin memberikan masukan kepada Mbak Yanti? Kalau masukan dari saya, karena Mbak Yanti kan minatnya sudah muncul sejak lama dan terus ditekuni. Saya rasa itu bukan minat yang sesaat. Sebaiknya mempertimbangkan minat ini secara serius sebagai pilihan masa depan Mbak Yanti. Baik, masukan dari saya, karena merasa nyaman menulis dan sudah lama menyukai membaca, menurut saya perlu lebih percaya pada perasaan itu dan mulai menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih jurusan. Terima kasih Kak Rida. Masukan dari saya, karena Mbak Yanti ingin bekerja di bidang yang sesuai minat agar merasa bahagia dan terpercaya, menurut saya Mbak Yanti perlu berani memperjuangkan pilihan tersebut dengan mempertimbang yang matang dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Terima kasih.
Baik Mbak Yanti, kira-kira tadi sudah diberikan masukan kepada teman-teman. Apakah Mbak Yanti bisa menerima masukan dari teman-teman? Sangat bisa sekali. Nih kira-kira nih teman-teman nih, saya mau bertanya nih, untuk komitmen teman-teman di sini dalam sesi konseling kita hari ini kira-kira apa? Mungkin boleh dari sebelah kanan saya. Baik, komitmen saya untuk mempertimbangkan saran orang tua tanpa menggabaikan minat saya sendiri sebelum menentukan jurusan kuliah. Saya berkomitmen untuk mencari informasi lebih lengkap tentang jurusan yang saya minati dan prospek kerjanya agar lebih yakin dalam mengambil keputusan. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Jadi saya berkomitmen untuk mengembangkan minat saya di bidang seni sambil berdiskusi dengan orang tua tentang pilihan jurusan yang realistis dan sesuai. Saya berkomitmen untuk mengenali minat dan kemampuan diri saya lebih dalam serta berani menyampaikan pilihan jurusan saya kepada orang tua saya secara baik. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengungkapkan dan berkomitmen untuk arah kemajuan dan karir kalian ke depannya. Selanjutnya, mengingat kontrak waktu konseling kelompok kita hari ini sudah akan berakhir, mengingat kontrak waktu yang kita sepakati yaitu 20 menit. Kira-kira kesan atau perasaan teman-teman setelah mengikuti konseling kita pada hari ini bagaimana? Mungkin dari sebelah kiri saya merasa lebih tenang dan terbantu karena bisa memahami diri sendiri serta mendengar pengalaman teman-teman yang lainnya. Saya merasa didukung dan lebih berani menghadapi perbedaan pendapat dengan orang tua. Saya lebih yakin dan termotivasi untuk merencanakan masa depan sesuai dengan minat saya. Saya lebih percaya diri dan tidak terlalu cemas dalam menentukan pilihan jurusan untuk ke depan. Saya merasa lega karena bisa berbagi kebingungan dan mendapatkan sudut pandang baru dari kelompok. teman-teman, terima kasih. Untuk kesan seperti apa sih yang bisa teman-teman sampaikan agar kegiatan di kemudian hari kita agar lebih baik? Mungkin boleh dari sebelah kanan saya dulu. Saya berharap konseling kelompok ini bisa dilakukan lebih sering agar waktu untuk berbagi dan saling bertukar pendapat semakin cukup. Pesan dari saya akan lebih baik jika kegiatan ini diadakan secara berkelanjutan sehingga kami bisa lebih mendalami pemahaman diri melalui diskusi. Pesan dari saya pribadi, kegiatannya akan lebih bermanfaat jika dilakukan secara rutin sehingga kami memiliki lebih banyak waktu untuk berdiskusi dan memahami diri. Menurut saya, konseling kelompok sebaiknya dilaksanakan lebih sering agar proses mengenali diri dan berdiskusi dapat berjalan maksimal. Pesan dari saya, kegiatan ini sebaiknya dilakukan lebih sering agar kami punya waktu lebih untuk mengenali diri dan berdiskusi. Baik, terima kasih teman-teman untuk pesan yang besar dari teman-teman semua. Untuk kira-kira nih, untuk kegiatan selanjutnya, apakah teman-teman bersedia untuk adakan konseling kelompok kita? Mungkin kira-kira kapan ya teman-teman? Minggu depan. Baik, kita sepakati untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ya teman-teman. Baik, kita akhiri konseling kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.